Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Bagaimana step by step ya congkel CPU, karena di kasus kali ini itu datang ya Pak RK bawa HP, dan HP ini sudah nginep 3 hari ya, karena memang pekerjaan saya itu banyak. Jadi saya konfirmasi, Pak nanti 3 hari kesini ya. Akhirnya kesini dan HP belum jadi ya sobat-sobat semua, dan ini ditunggu. Jadi mau tidak mau kita harus kerja cepat ya. Nah ini sudah diservis ke counter lain, katanya sih CPU nya jadi nggak bisa. Akhirnya beliau dibawa ke sini. Karena kerjaan saya banyak, jadi saya suruh tinggal dulu ya, dan saya kasih tempo 3 hari. Ya, dan ini beliau ke sini HP-nya belum jadi. Ini kasus CPU ya, sobat-sobat semua. Rata-rata kalau mati total ini CPU. Kayak dengan pengalaman yang memang sudah saya tekuni ya, beberapa tahun, jadi sudah paham lah gitu. Apalagi ini kasusnya itu habis masuk mesin cuci ya berjam-jam sudah dikasih rinso kan, dan 5 hari di tempat beliau karena dimasukkan beras nggak ada respon, akhirnya dibawa ke tukang servis lain, lalu nggak bisa dan akhirnya dibawa ke sini, katanya sih CPU. Nah ini kan bisa dilihat ya sobat-sobat semua, udah dicopot ya, dan saya rasa ini oleh servis lain itu sudah dipanasi ya CPU nya, entah itu dipanasi entah itu digoyang ya. Jadi saya putuskan kalau memang kasusnya kronologinya awalnya kita udah dibawa ke tukang servis ya, lalu memang nggak down ya, intinya rezeki-rezekian sih ya, bukan masalah tukang servis itu bisa atau enggak ya, intinya rezeki-rezekian. Dan ini masalah keberanian ya, masalah keberanian, karena beliau bilang yang penting hidup, saya berani bayar mahal. Oke, tentu ini adalah tantangan seorang teknisi ya. Dan mohon maaf ya, video kali ini itu memang saya rekodnya agak cepat ya, mengingat memang ini ditunggu user. Jadi intinya step by stepnya sobat-sobat pemula itu paham ya. Jadi jangan takut apabila menemui kasus-kasus yang memang harus angkat pasang CPU ataupun eMMC ya, kita lakoni saja. Nah ini untuk setelannya itu anginnya ya, itu di 2,5 ya, di 2,5. Kalau Android ya 3,5 boleh. Nah kalau untuk panasnya itu kalau Android 4,5, tapi kalau untuk HP-HP Nokia itu setelan mantap jiwa membahananya itu 3,5 ya. Jadi beda ya, dibedakan. Nah ini kita cari posisi yang memang mudah, lalu kita langsung tembak saja dengan blower ya, mengingat ini emang usernya sudah nunggu. Kita angkat, kita panaskan dulu apabila memang sudah bisa digoyang ya. Kalau sudah bisa digoyang itu tandanya IC siap diangkat ya sobat-sobat semua. Jadi kalau belum itu jangan dipaksa diangkat, merotol kaki-kaki IC nya ya nanti. Jadi kita slow saja ya sobat-sobat semua. Intinya kita sudah berusaha ya, down tidaknya itu urusan nanti, down itu bonus. Yang penting kita sudah usaha, step by stepnya kita paham. Semakin sering kita angkat pasang IC itu nanti semakin lihai juga ya, seni tangan kita ya. Jadi kalau kita nggak pernah berani ya, bagaimana kita akan tahu ya kemampuan kita itu sampai mana. Oke, setelah kita angkat seperti biasa, kita langsung ratakan kaki IC-nya dan tambahkan timah ya sobat-sobat semua. Tujuannya itu agar kaki IC itu tebal timahnya, jadi proses pemasangannya itu nanti gampang nempel. Begitu juga di IC-nya, kita tambahkan timah, kita ratakan ya, karena ini memang kena air ya, bisa jadi kan kaki IC itu korosi ya. Jadi itulah yang menyebabkan HP mati total. Kalau cuma digoyang saja itu tidak mungkin menyelesaikan masalah ya. Nah untuk Nokia pengalaman saya itu saya berani tidak cetak IC ya. Cuman kalau memang ini gagal nanti ya kita wajib cetak ulang. Tapi kalau memang ini down, pengalaman saya sih down ya kalau di Nokia, kecuali Android. Kalau Android wajib saya
wajib cetak ya, cetak ulang ya. Tapi kalau Nokia itu ada sebagian yang memang tanpa dicetak pun bisa ya, sobat-sobat semua. Yang penting kita rajin saja untuk meratakan kaki IC-nya. Nah, ini sudah saya rapikan kembali. Kita akan coba ya sampai karatan ya, sobat-sobat semua, karena memang ini udah 1 minggu ini. Karena dari beliau itu 5 hari, lalu dibawa tempat servis lain tidak bisa, akhirnya dibawa ke sini ya. Dan ini sudah kita rapikan, lalu kita akan coba ya. Atau apa ya, apakah berhasil atau tidak ya, namanya kita sudah usaha ya. Intinya jangan takut, terus semangat belajar, karena proses angkat pasang IC ini nggak cukup waktu 1-2 hari saja, tahunan ya, tahunan, tergantung kelihayan tangan kita. Oke, kita hidupkan. Walah. Ora urip guys. Apa salah batu saya? Oh iya, ini batu yang ngedrop. Coba kita ganti batu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap jiwa, membahana ya. Akhirnya hidup ya, sobat-sobat semua. Aduh, ini pedal diburu-buru sekali ya. Yaitu tadi, kalau posisi kita itu memang lagi cuan, gampang ya. Kita pasang, gas langsung ya, cuan. Dan untuk LCD itu tadi kelihatan kena air ya, makanya ini tidak saya baut dulu. Nanti kita konfirmasi atau mau diganti sekalian atau tidak LCD-nya ya. Nah, itu kan ada ya, kelihatan untuk LCD-nya. Ada bercak bekas air ya. Nah, ini akan saya coba langsung pasang kartu ya. Ada masalah enggak? Masalahnya ini kan kita angkat CPU ya. Jadi angkat CPU itu emang kasus ngeri sedap ya, baik di Android ataupun di HP-HP lokal. Kita hidupkan, ada masalah enggak di jaringan, di pengisian ya, kita cek ulang sebelum kita laporkan ke user bahwa HP sudah normal. Oke, untuk sinyal mantap jiwa, membahana ya. Lalu untuk pengisiannya kita akan coba lakukan pengecekan, siapa tahu bermasalah, nanti kita akan betulkan sekalian ya. Kalau LCD itu gampang ya, tinggal cuma ganti LCD. Apabila user setuju ya ganti saja langsung. Oke, untuk chargingnya juga amazing ya. Gerak cepat guys, dan mohon maaf sekali ya, di konten kali ini memang begitu cepat sekali pembuatan videonya, karena di samping ditunggu ya, jadi nggak enak, karena memang saya janjinya 3 hari ya, 3 hari itu harus selesai. Bahkan 3 hari bilang saya ke bapak ini, itu kesini saja insya Allah selesai. Dan ketika kesini belum selesai karena memang pekerjaan itu numpuk. Akhirnya saya putuskan untuk bisa dieksekusi atau ditunggu ya. Dan alhamdulillah step by step kita sudah lalui bersama-sama. Salam kompak untuk pemula ya. Jadi pesan saya, jangan pernah takut. Apapun resiko yang akan kita hadapi, lakukan saja dulu. Kalau kita nggak pernah berani untuk angkat pasang IC, kita nggak akan pernah bisa nantinya ya. Jadi apabila ada kasus-kasus seperti ini, oke, sanggup kita usaha, terus gagal ya kita coba lagi. Jadi gagal coba lagi, salah perbaiki. Kalau kita tidak mau berusaha ya selesai, kita nggak akan pernah ada kenaikan ya untuk kemampuan kita di dalam bidang servis. Jadi seperti itu. Jadi mental itu harus kita siapkan ya. Jangan punya mental-mental yang kadang kita takut gitu loh, apalagi eksekusi di area CPU, eMMC dan lain sebagainya. Jangan pernah takut ya, karena dari situlah kita akan terlatih, tangan kita akan lebih kreatif ya. Untuk apa ya, untuk pembahasan mengenai angkat IC itu saya rasa sudah komplit ya, saya share. Jadi kalau kita setiap harinya berlatih ya, kalau pemula kalau ingin berlatih ya gunakan dulu PCB yang mati ya, ataupun yang rongsok, sudah rongsok itu kumpulkan, angkat IC, cetak, pasang gitu, terus lakukan itu.
Jadi ketika nanti kita praktek di lapangan menemui HP-HP yang memang masih hidup ataupun memang HP itu diwajibkan harus hidup, kita sudah mampu gitu loh. Tapi kalau kita tanpa latihan, kita langsung prakteknya di HP hidup, ya ndak bisa. Bahaya itu ya. Jangan seperti itu. Lakukan step by step itu memang dari sesuatu yang paling sederhana ya, dengan metode HP-HP rongsok dulu. Nanti kalau kelihatan sudah rapi, sudah berani nih, nah mental sudah bertambah, nah baru kita praktek di lapangan itu tidak gugup atau tidak buyutan. Buyutan itu apa? Buyutan itu apa ya? Lek ngarani wong Jawa kuwi ngewel. Jadi kalau kita angkat pasang IC itu kalau nggak biasa, waduh, rontok seenek-eneke. Jadi pertanyaannya, apakah dulu saya pernah mengalami hal seperti itu? Pernah, karena memang belum terbiasa gitu loh. Belum terbiasa karena lambat laun, belajar bertahun-tahun, terus kita praktek, kita terapkan metode-metode sederhana, dan akhirnya kita menemukan, benernya itu seperti ini loh. Agar tidak buyutan atau ngewel itu metodenya seperti ini. Itu sudah saya share itu, silahkan cek saja di konten ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua di video kali ini. Tetap semangat untuk pemula, terus belajar ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, karena memang rekod pada konten kali ini itu terlalu cepat. Intinya step by stepnya sahabat-sahabat semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.